Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi selalu oleh Tuhan. Apa kabar? Kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu penuh kuasa yang dapat merubah karakter kami yang terdalam sekalipun. Untuk itu Bapak, beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami memperoleh kemenangan, agar kami mampu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dengan judul, apakah orang Kristen hidup berkemenangan? Landasan firman Tuhan diambil dari firman Tuhan Roma 12 ayat 2 yang mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau Anda menyangka bahwa dengan aktifnya seseorang di gereja, mengambil bagian dalam satu komuni atau kegiatan, dia sudah memperoleh kemenangan dalam hidupnya, Anda keliru. Begitu banyak orang yang sangat aktif di gereja, begitu banyak orang yang ambil bagian dalam gereja, tetapi hidupnya tetap tidak berubah. Karena karakter itu, sifat itu hanya bisa diubah oleh Roh Kudus itu sendiri. Dan jika selama hati seseorang yang mau diubah itu mau dibukakan, sehingga kita bisa dapat melihat 3 tipe orang yang ada di dalam gereja. Kita bisa melihat orang-orang yang bisa makan daging yang keras atau mengunyah makanan keras, tetapi ada pula yang hanya minum susu, seperti Ibrani 5 ayat 12. Kita lihat orang yang pertama yang bisa makan makanan keras adalah orang-orang Kristen yang benar-benar bertobat. Dia datang ke gereja merasa bersyukur akan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, maka dia berusaha memberikan sedikit apa yang dia bisa lakukan melalui pelayanannya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh melayani. Orang sungguh-sungguh yang hidup berkemenangan. Tahu rasa bersyukur. Hatinya sudah diubahkan. Itu orang pertama. Orang kedua lah orang-orang Kristen yang baru semi bertobat. Dia mau melayani, tapi dia juga masih memikirkan diri sendiri. Belum sepenuh hati. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar belum bertobat. Aneh bin ajaib bukan? Sudah ikut pelayanan, sudah dengar firman Tuhan, sudah aktif sana-sini, tetapi hatinya tetap keras. Tidak bergeming sedikit pun. Karakternya sulit diubahkan. Oleh karena itu, tidak ada lain yang diperlukan sebagai orang-orang Kristen yang mau berhidup berkemenangan itu adalah harus benar-benar mempunyai iman yang kuat, yang tidak hambar, dan kekristenan yang punya kredibilitas dalam hidup ini. Dia harus betul-betul membuka hatinya, boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhannya, dan mengaminkan apa yang sudah dia dapatkan. Jadi orang-orang Kristen janganlah seperti sibuk dan kelihatan aktif, tetapi sebenarnya cuma bersibuk-sibuk dengan abu, bukan api. Cuma menikmati ampas, bukan santannya. Pada suatu petang, Yesus bersama dengan murid-murid menumpang sebuah perahu, menyeberang danau,
Mereka mau menghindar dari orang banyak yang terus-menerus mengejar. Karena tubuh telah amat penat. Begitu perahu mulai bertolak, Yesus pun segera terlelap di buritan perahu itu. Tiba-tiba mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Markus 4 ayat 37. Tentu saja murid-murid itu ketakutan. Mereka panik. Dengan kesal mereka segera membangunkan Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa, guru. Bangun, guru. Bagaimana menurut Anda? Salahkah bila murid-murid itu panik dan ketakutan dalam situasi seperti itu? Oh, saya tahu jawaban Anda. Tentunya di dalam keadaan seperti itu, perahu mulai penuh dengan air. Takut dan panik adalah reaksi yang paling alamiah, bukan? Dan paling masuk akal. Semua orang akan begitu, tentu itu jawaban Anda. Anda benar. Semua orang akan begitu. Namun demikian, toh Yesus bertanya kepada Anda, lalu apa bedanya Anda sebagai murid-muridku dengan semua orang? Kehadiranku di perahu itu yang tertidur di buritan itu, apa artinya bagimu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita renungkan sejenak. Apakah Kristus punya makna dalam hidup Anda? Apakah Kristus punya arti dalam hidup Anda yang katanya Anda layani setiap hari? Yang Anda dengar melalui sosial media, yang Anda pelajari melalui firman Tuhan maupun dalam gadget Anda. Apakah ada yang berubah setelah Anda mengajak dia berlayar bersama di perahu Anda? Saya khawatir benar bila Anda menjawab, enggak ada tuh. Sia-sia. Nothing. Anda cuma menikmati ampas, bukan santannya. Selamat pagi. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.